Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Terungkap fakta bahwa penyuap Wahyu Setiawan mengatakan tiap komisioner KPU dijatah 100 juta rupiah. Terdakwa penyuap anggota KPU, Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan, Saiful Bahri mengakui bahwa menawarkan uang operasional sebanyak 750 juta rupiah untuk mengurus penetapan Harun Masiku menjadi anggota DPR. Ia awalnya menduga Wahyu akan mendistribusikan uang itu 100 juta rupiah per setiap komisioner KPU. Ada permintaan dari Pak Wahyu secara tidak langsung dari Pak Wahyu yang menghendaki adanya dana operasional, namun tidak disebutkan nominalnya. Begitu kata Saiful membacakan pledoi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari Kamis 14 Mei kemarin. Saiful hadir secara virtual melalui televisi di ruang sidang. Menurut kader PDIP ini, tawaran uang operasional itu bermula dari upaya partainya agar KPU ini menetapkan Harun Masiku menjadi anggota DPR untuk menggantikan Nazarudin Kemas yang telah meninggal dunia. Nazarudin merupakan caleg PDIP yang memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihan 1 Sumatera Selatan. PDIP beberapa kali telah mengirimkan surat permohonan itu kepada KPU dengan melampirkan putusan Mahkamah Agung tentang kewenangan partai untuk menunjuk anggota DPR. Akan tetapi KPU berkukuh menunjuk Rizky Aprilia, caleg PDIP dengan perolehan suara terbanyak kedua di daerah pemilihan 1 Sumatera Selatan untuk menggantikan Nazarudin. KPU menganggap permintaan PDIP ini tak sesuai dengan aturan. Melihat tidak ada perkembangan, Saiful yang ditugaskan PDIP untuk mengurus upaya penetapan Harun Masiku ini menghubungi orang terdekat Wahyu yaitu Agustiani Tio Fredalina. Ia mengatakan, Tio menyampaikan ada permintaan dana operasional secara tidak langsung dari Wahyu. Saiful pun kemudian menawarkan uang operasional sebanyak 750 juta rupiah dengan perhitungan masing-masing komisioner mendapatkan 100 juta rupiah. Sebanyak 50 juta rupiah akan diberikan ke Tio sebagai perantara. Angka yang menurut saya masih dalam tingkatan wajar sebagai hadiah ucapan terima kasih. Begitu katanya. Dalam surat dakwaan, Jaksa KPK mengatakan uang operasional yang telah disepakati itu akhirnya sebesar 1 miliar rupiah. Saiful telah menyerahkan senilai 600 juta rupiah kepada Wahyu dalam 2 kali transaksi. Atas perbuatannya itu, jaksa menuntut Saiful dihukum 2 tahun 6 bulan penjara dan dengan denda 150 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Dalam sidang sebelumnya, Saiful mengatakan Wahyu belum mendistribusikan uang tersebut ke komisioner yang lainnya, hingga ia ditangkap KPK pada awal Januari silam. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan tidak pernah ada komunikasi atau pembagian uang dari Wahyu Setiawan kepada komisioner KPU lainnya. Ia mengatakan telah menanyai seluruh koleganya di KPU begitu kasus suap Wahyu Setiawan mencuat pada awal Januari 2020. Apa ada yang berkaitan dengan ini? Semua mengatakan tidak ada. Begitu kata Arief. Akan tetapi, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI, Arief Budiman membantah ada pembagian jatah uang 100 juta rupiah untuk setiap komisioner dalam kasus suap Harun Masiku. Jangankan pembagian, pembicaraan soal uang itu tidak pernah ada di tempat kami. Begitu katanya saat dihubungi pada hari Kamis 14 Mei. Arief pun juga memastikan tak ada komisioner lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Ia mengaku langsung menanyai koleganya begitu kasus ini mencuat pada awal Januari 2020. Saya tanya satu persatu apakah ada yang terlibat, apa ada yang berkaitan dengan ini, semua mengatakan tidak ada. Sebelumnya terdakwa penyuap Wahyu Setiawan, Saiful Bahri dalam nota pleidoinya mengaku telah menawarkan uang operasional sebanyak 750 juta rupiah dalam mengurus penetapan Harun Masiku menjadi anggota DPR. Ia menduga bahwa Wahyu akan mendistribusikan uang 100 juta rupiah ke setiap komisioner KPU. Saiful hadir secara virtual melalui televisi di ruang sidang. Menurut kader PDIP ini, tawaran uang operasional ini berupa dari upaya partainya agar KPU menetapkan Harun Masiku menjadi anggota DPR untuk menggantikan Nazarudin Kemas yang telah meninggal dunia. Dalam surat dakwaan, Jaksa KPK mengatakan uang operasional yang sepakat
akhirnya sebesar 1 miliar rupiah. Saiful telah menyerahkan senilai 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan dalam 2 kali transaksi. Dalam sidang sebelumnya, Saiful mengatakan Wahyu belum mendistribusikan uang tersebut ke komisioner lainnya sampai ia ditangkap KPK pada awal Januari silam. Saiful kemudian juga menawarkan uang operasional sebanyak 750 juta rupiah dengan perhitungan masing-masing komisioner mendapatkan 100 juta rupiah dan 50 juta rupiah diberikan kepada Tio sebagai perantara. Soal dugaan Wahyu tidak bermain secara sendiri juga diungkapkan oleh pakar hukum. Salah satunya adalah pakar hukum pidana dari Universitas Bung Karno, Asmi Syaputra. Ia menengarai keterlibatan komisioner KPU lain dalam kasus suap yang mencokok Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Pasalnya, pintu masuk dugaannya melalui produk keputusan komisioner KPU itu secara kolegial. Jika benar dan sudah final, di rapat plenokan dan dinyatakan nama Reski Aprilia sebagai pengganti Nazarudin karena meninggal dunia. Lalu kenapa komisioner masih mau berani untuk mengubah hasil dari rapat pleno KPU dan mau diakali serta dijanjikan pada Harun Masiku? Ini masalah utamanya, artinya keputusan di KPU ini masih bisa ditawar ataupun berubah. Begitu kata Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia di Jakarta. Asmi juga menegaskan bahwa keputusan KPU tak bisa diputuskan sendiri. Keputusan itu mestinya bersifat kolektif kolegial. Harus rapat dengan 5 komisioner dan minimal disetujui dengan 4 komisioner. Karena sudah ada keputusan pleno, sifat keputusan itu sekali selesai, apalagi yang ditujukan pada individual. Otomatis PAW jatuh pada nama caleg suara terbanyak berikutnya. Secara prosedur dan mekanisme demikian. Jadi final serta konkret. Tentunya karena sudah tahu demikian, Wahyu Setiawan sebagai komisioner ini tidak bisa bermain sendirian. Begitu sindirnya. Oleh karena itu, Asmi membaca potensi keikutsertaan komisioner lain dan ada tekanan yang luar biasa dari eksternal KPU. Karena ia tak mungkin dapat mengubah keputusan dalam rapat pleno itu sendiri. Harus ada peran serta persetujuan komisioner lainnya. Karena keputusan di KPU itu sifatnya kolektif kolegial, apalagi sampai detik akhir, 1 hari sebelum OTT, komisioner KPU tetap pada keputusan plenonya, bukan tunduk pada judicial review dari MA. Sebelumnya, pakar hukum dari Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, mendorong KPK untuk memeriksa seluruh komisioner KPU dalam kasus yang menjerat Wahyu Setiawan. Menurutnya, kode siap mainkan yang disampaikan oleh Wahyu Setiawan ini bisa menjadi indikasi adanya keterlibatan komisioner KPU lainnya. Saya kira ini memang menjadi satu hal yang penting, merupakan momentum betul bagi KPK untuk membongkar internal KPU sendiri. Apakah Wahyu itu bisa main sendiri? Kalau kalimat dia mainkan, berarti dia kan ada teman lain. Nggak mungkin bermain sendirian, berarti ada partnernya. Begitu tambahnya. Daya tentang kode siap mainkan, ternyata kode lain pun juga terungkap dari Sekjen PDIP. Jaksa KPK mencecar terdakwa Saiful Bahri, penyuap anggota KPU Wahyu Setiawan mengenai pembicaraannya dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Pembicaraan atau komunikasi Saiful Bahri dengan Hasto Kristianto yang ditanyakan oleh jaksa antara lain yaitu lewat pesan WhatsApp, yaitu "Oke sip". Terdakwa memahami "oke sip" ini apa maknanya. Kata jaksa KPK Takdir Suhan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari Kamis 30 April. Dalam sidang sebelumnya terungkap bahwa Hasto ini mengirim pesan "oke sip" kepada Saiful Bahri pada 23 Desember 2019 yang lalu. Kala itu, Hasto Kristianto mengirim pesan sebagai sebuah respon atas laporan Saiful Bahri yang sudah mendapatkan duit 850 juta rupiah dari Harun Masiku. KPK pun mendakwa Saiful bersama dengan Harun Masiku memberikan uang 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan agar Harun Masiku ini dilantik menjadi anggota DPR untuk menggantikan Reski Aprilia. Duit sebanyak 850 juta rupiah itu juga disita KPK
dan merupakan bagian dari uang suap itu. Dalam keterangannya, terdakwa Saiful Bahri menjelaskan Hasto Kristianto bisa menjawab oke sip setiap mendapat pesan darinya. Dan itu merupakan kebiasaan Pak Sekjen, biasanya hanya oke sip. Tapi ya hanya oke sip saja. Maksudnya, beliau paham dengan informasi yang terdakwa berikan itu. Begitu tanya jaksa takdir. Saya nggak tahu pemahaman beliau, tapi apapun saya WhatsApp dijawab oke sip. Tapi belum tentu di follow up. Begitu kata Saiful. Dalam sidang sebelumnya, Hasto Kristianto mengatakan tak ingat persis mengenai pesan oke sip yang dia kirim ke Saiful Bahri. Hasto mengatakan menegur Saiful begitu tahu bahwa yang itu meminta duit operasional pengurusan di KPU ke Harun Masiku. Setelah teguran itu, dirinya bersikap pasif tiap mendapat pesan dari Saiful Bahri dengan menjawab oke sip. Artinya saya membaca tidak memberikan atensi pada hal itu. Begitu kata Hasto Kristianto dalam sidang yang diadakan 16 April 2020.